Baik, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemuaian panjang. Ya, tentu yang kalian sudah pahami selama ini bahwa sebatang logam itu jika dipanaskan itu akan mengalami pemuaian. Pemuaian di sini ada tiga. Ada pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemuaian panjang. Nah, sekarang kalau saya mempunyai sebatang logam yang panjang mula-mulanya disebut L0. Kemudian saya panaskan. Ketika saya panaskan dan suhunya naik, tentu logam itu akan mengalami pertambahan panjang. Artinya panjangnya nanti itu sudah akan berubah dari L0 menjadi LT. Nah, L0 di sini lebih pendek daripada LT, artinya ada pertambahan panjang setelah dipanaskan. Nah, pertambahan panjang itu adalah delta L. Nah, sehingga kalau kita perhatikan gambar, ya, kalau kita perhatikan gambar maka kita bisa menghitung besarnya LT itu sama dengan L0 ditambah dengan delta L. Nah, LT di sini adalah panjang akhir setelah logam ini memuai. L0 itu panjang batang sebelum dipanaskan, dan delta L di sini adalah besarnya pertambahan panjang setelah logam tersebut dipanaskan. Nah, bagaimana caranya menghitung pertambahan panjang akibat pemanasan itu? Nah, maka ternyata pertambahan panjang atau delta L itu dipengaruhi oleh koefisien muai panjang logam. Jadi logam itu ternyata mempunyai koefisien muai panjang. Apa itu? Apa itu koefisien muai panjang? Jadi alfa atau koefisien muai panjang logam adalah bilangan yang menyatakan seberapa besar pertambahan panjang suatu bahan setiap satuan panjang jika suhunya naik 1 derajat. Nah, artinya kalau kita memahami kalimat ini, koefisien muai panjang itu dinyatakan atau dituliskan dalam bentuk angka. Nah, yang menunjukkan seberapa besar pertambahan panjangnya setiap suhunya naik 1 derajat Celcius. Nah, dan besar nilai koefisien muai panjang itu tergantung dari jenis bahan. Jadi alfa atau koefisien muai panjang besi itu berbeda dengan koefisien muai panjang aluminium. Berbeda juga dengan koefisien muai panjang emas, tembaga, dan seterusnya. Nah, seperti itu anak-anak sekalian. Nah, untuk lebih memahami bagaimana menghitung besarnya pertambahan panjang ini dan menghitung besarnya panjang akhir setelah logam itu memuai, maka saya akan menjelaskan secara lebih detail lagi. Nah, jadi contoh ya. Jadi saya akan memberikan contoh yang paling sederhana dulu. Jadi kalau ada logam X mempunyai koefisien muai panjang sebesar 2 misalnya ya. 2, jadi satuan koefisien muai panjang itu adalah per derajat Celcius. Nah, apa artinya? Jadi kalau logam X ini saya mempunyai logam X panjangnya 1 meter, jadi ini panjangnya 1 meter. Ketika saya panaskan dengan koefisien muai panjang 2, maka setiap suhunya naik 1 derajat Celcius. Jadi kalau suhunya, saya tulis suhu itu T ya, T. Kalau suhunya naik 1 derajat Celcius, maka delta L-nya di sini adalah 2 meter. Seperti itu. Jadi saya ulangi lagi. Jadi kalau ada logam X yang mempunyai koefisien muai panjang 2 per derajat Celcius, artinya setiap 1 meter logam X itu kalau dipanaskan dan suhunya naik 1 derajat Celcius, maka besar pertambahan panjang logam X itu adalah 2 meter. Gitu ya. Nah, sekarang kalau saya punya logam X panjangnya 2 meter, saya panaskan, suhunya naik 1 derajat Celcius.
maka berapa pertambahan panjang dari logam X ini? Jadi kalau 1 nilainya 2, maka 2 itu berapa? 2 kali 2 kan? Kali 1 berarti 4 meter. Jadi pertambahan panjang untuk logam X yang awalnya adalah 2 meter itu akan bertambah panjang sebesar 4 meter. Nah, seperti itu. Saya ulangi lagi. Saya tambahkan lagi. Misalnya kalau saya punya logam X sepanjang 2 meter. Ternyata suhunya naik. Ya, perubahan suhunya naik itu 2 derajat Celcius. Nah, misalnya seperti itu. Maka pertambahan panjangnya berapa? Nah, jadi 2 kali 2 kali 2 berapa? 8 meter. Nah, seperti itu anak sekalian. Jadi ingat ya bahwa T di sini itu adalah kenaikan suhu. Nah, jadi kalau kenaikan suhu itu artinya namanya kenaikan berarti ada suhu awal, ada suhu akhir. Sehingga kalau kita tuliskan kenaikan suhu itu saya tuliskan dengan simbol delta T. Gitu ya, delta T. Nah, jadi kenapa bisa 2? Delta L ini atau pertambahan panjang ini kenapa bisa 2? Itu berasal dari, saya bisa tulis 2 kali 1 kali 1 sama dengan 2. Gitu ya. Kemudian 4. Kenapa bisa 4? Saya bisa tuliskan bahwa 2 kali panjangnya 2 kali suhunya 1. 2 kali 2 kali 1 4, ya kan? Nah, kenapa bisa 8? Karena 2 koefisien mulai panjang kali 2 meter panjangnya kali kenaikan suhunya 2 sama dengan 8. Nah, kalau ini adalah alfa kenaikan suhu, kemudian 1 meter, 2 meter, 2 meter ini apanya? Jadi ini adalah L0-nya karena ini adalah panjang mula-mula atau panjang sebelum dipanaskan. Sedangkan ini 211 atau 1 derajat Celcius dan 2 derajat Celcius ini adalah kenaikan suhu delta T, maka Pak Guru bisa tulis besarnya delta L itu saya bisa tulis 2 di sini adalah alfanya. Gitu ya, berarti alfa dikali dengan 2 di sini, 2 di sini, 1 di sini adalah L0-nya dikali 2 di sini, 1 di sini, 1 di sini itu apa? Delta T-nya atau perubahan suhu. Ya, seperti ini anak sekalian. Jadi, saya bisa menggunakan rumus ini untuk menghitung berapa besar pertambahan panjang suatu logam yang dipanaskan. Nah, sekarang kalau soalnya meminta kita untuk menghitung berapa panjang akhirnya. Nah, ingat ya bahwa panjang akhir itu kan LT. Tinggal ditambah saja. Jadi L0 ditambah delta L. Jadi LT sama dengan L0 ditambah dengan delta L. Gitu ya. Jadi ketika atau jika kita sudah menghitung berapa besar delta L-nya, maka kita tinggal menambahkan atau menjumlahkan dengan panjang mula-mula dari besi itu sebelum dipanaskan untuk menghitung berapa besar panjang akhirnya. Oke, anak-anak sekalian, bisa dipahami ya? Nah, saya berikan satu contoh soal. Nah, jadi jika sebatang logam Y dengan alfa sama dengan 1 meter, gitu ya. Jadi jika sebatang logam Y dengan alfa 1 meter, kalau misalnya panjang awalnya misalnya 10 meter dipanaskan dari suhu
dari suhu 10 derajat Celcius menjadi 20 derajat Celcius. Maka pertanyaannya, berapakah panjang akhirnya? Nah, seperti itu. Jadi, dengan menggunakan rumus yang tadi, kita bisa menghitung delta L-nya dulu, gitu ya. Jadi, kita tuliskan diketahui alfanya 1 meter. 1 ya. Jadi, ini bukan 1 meter, maaf. 1 per derajat Celcius. Kemudian panjang awalnya adalah L0, 10 meter. Kemudian dipanaskan dari suhu 10, berarti suhu 10 itu artinya T1-nya atau suhu mula-mulanya 10 derajat Celcius menjadi 20. Berarti itu T2-nya 20 derajat Celcius. Nah, kalau kita perhatikan di sini terjadi perubahan suhu kan? Dari 10 menjadi 20. Berapa perubahan suhunya? Bisa kita tuliskan 20 kurang 10. Berapa? 10 derajat Celcius. Gitu ya. Nah, pertanyaannya berapakah panjang akhirnya? Panjang akhir itu adalah T-nya berapa? Ya, seperti itu. Jadi, dengan cara seperti contoh soal yang tadi, ya kita hitung saja. Berapa delta L-nya dulu? Delta L itu kan alfa kali L0 kali delta T. Sudah ada alfanya sebesar 1, kemudian L0-nya 10, kemudian delta T-nya juga 10. Berarti delta L-nya adalah 100, karena ini satuannya adalah meter, maka 100 meter. Ya. Kemudian, karena ditanya adalah panjang akhirnya, berarti LT-nya. LT-nya ya, LT-nya ditanya. Tinggal ditambah L0 ditambah delta L. L0-nya 10 tambah 100. Berarti panjang akhirnya sekarang 110 meter. Ya, seperti ini contoh soalnya. Nah, ini adalah contoh soal yang memudahkan kita dalam perhitungan. Ya, anak sekalian. Jadi, sebenarnya pertambahan panjang suatu logam itu tidak sampai 1. Ya, jadi alfa yang sebenarnya atau nilai alfa suatu logam yang sebenarnya itu nilainya adalah jauh di bawah 1, ya. Jauh di bawah 1. Kalau misalnya besi itu sekitar 0,00012 per derajat Celcius. Ya, jadi 0,00012. Jadi perkalian desimal ini harus kalian kuasai. Ya. Jadi pada dasarnya kalau misalnya alfanya 0,00012 berarti di sini 0,00012 kali 10 kali 10. Ya kan? Nah, itu besar pertambahan panjangnya. Karena kalau ada logam yang koefisien panjangnya mendekati 1, maka itu berbahaya. Karena apa? Karena coba bayangkan kalau logam dipanaskan sedikit saja langsung naik suhunya, langsung pertambahan panjangnya sebesar 100 meter. Nah, itu kan jauh sekali. Jadi tidak ada ya, jadi tidak masuk akal kalau misalnya ada pemuaian panjang suatu logam itu sampai 100 meter pertambahan panjangnya. Nah, jadi contoh soal ini hanya memudahkan kita untuk memahami bagaimana penggunaan rumus. Nah, jadi koefisien panjang yang sebenarnya dari logam itu jauh di bawah 1. Seperti yang saya jelaskan tadi ini. Jadi misalnya besi ini 0,0000012. Ya, seperti itu anak-anak sekalian untuk contoh penyelesaian soal pemuaian panjang. Ya, terima kasih.